Nama saya Nursiam dari Prodi Manajemen akan membahas video mengenai siklus pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Siklus pencatatan akuntansi perusahaan jasa mencatat segala transaksi ekonomi secara kronologis dan juga historis. Setiap transaksi yang berkaitan dengan perusahaan jasa dicatat sebagai bukti transaksi. Bukti transaksi inilah yang menjadi data pencatatan akuntansi bagi perusahaan. Bukti transaksi tersebut dianalisis untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Siklus akuntansi tahap pencatatan perusahaan jasa ada 4. Yang pertama itu ada pencatatan, yang kedua itu ada pengiktisaran, yang ketiga itu ada pelaporan, dan yang keempat itu ada penutupan. Nah, untuk siklus akuntansi tahap pencatatan itu ada 3 poin. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menganalisis jenis dari transaksi. Yang kedua itu ada pencatatan data transaksi ke dalam buku jurnal umum akuntansi perusahaan. Yang ketiga itu ada menyalin seluruh data transaksi dalam jurnal ke buku besar. Nah, selanjutnya yaitu ada aturan pencatatan transaksi. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis dari transaksi. Bisa dilihat di sini ada tabel yang dimana ada tabel pertama akun, yang kedua itu ada kenaikan atau bertambah, di yang kolom ketiga yaitu ada penurunan atau berkurang. Untuk yang pertama itu ada aset ataupun harta, dia posisinya di akun. Nah, untuk posisi di kenaikan dia itu debit, dan di posisi penurunan dia kredit. Yang kedua itu ada liabilitas atau utang, yang dimana di kenaikan dia adalah kredit dan di penurunan dia adalah debit. Yang ketiga ada ekuitas atau modal, yang dimana di kenaikan dia kredit dan di penurunan dia debit. Yang keempat ada FRIP, yaitu di kenaikan dia debit dan di penurunan dia kredit. Yang kelima ada pendapatan, yang di kenaikan dia adalah kredit dan di penurunan dia adalah debit. Dan yang terakhir adalah beban, yang dimana di kenaikan dia debit dan di penurunan adalah kredit. Nah, untuk rumusnya itu harta itu sama dengan hutang atau modal. Selanjutnya aturan pencatatan transaksi yang kedua yaitu pencatatan data transaksi ke dalam buku jurnal umum akuntansi perusahaan jasa. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada tabelnya, tidak usah dijelaskan ya, dipahami sendiri saja, bisa dilihat di situ. Untuk selanjutnya ada aturan pencatatan transaksi yang ketiga, yang dimana menyalin seluruh data transaksi dalam jurnal ke buku besar. Buku besar merupakan sentral pencatatan segala bentuk perubahan yang terjadi pada suatu akun yang terjadi akibat adanya transaksi keuangan. Nah, untuk selanjutnya itu transaksi yang dicatat hanya yang bisa mempengaruhi kondisi keuangan dari perusahaan serta mempunyai bukti transaksi yang dapat dinilai secara objektif. Nah, contohnya itu seperti nota belanja ataupun kwitansi. Nah, untuk selanjutnya itu ada bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama itu ada bentuk sederhana atau bentuk huruf T. Teman-teman bisa melihat di sini saya sudah memberikan contohnya. Dan untuk yang kedua itu ada bentuk kontrol atau horizontal atau bentuk 2 kolom. Nah, saya juga sudah memberikan contohnya di sini, teman-teman bisa melihatnya. Dan untuk yang ketiga ada bentuk staple atau bentuk 3 kolom. Teman-teman bisa melihat di sini. Dan untuk yang terakhir adalah bentuk 4 kolom, yang dimana lebih sering digunakan dalam transaksi akuntansi itu yaitu buku besar dalam bentuk 4 kolom. Nah, untuk selanjutnya itu ketika memindahkan pencatatan pada buku besar, penting juga untuk mengkategorikan data transaksi keuangan berdasarkan yang pertama itu jenis transaksi, yang kedua waktu transaksi, yang ketiga nomor akun, dan yang keempat adalah nama akun. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada contoh transaksi pada perusahaan jasa. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman. Yang pertama itu tanggal 1 Januari 2023, Nyonya Putri menginvestasikan uangnya ke salon sebesar 50 juta sebagai modal awal. Nah, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Apa akun yang muncul, yaitu pada kita tulis di kolom itu ada tanggal, ada keterangan, ada ref, ada debit, ada kredit. Nah, tanggal 1 yaitu yang akun yang muncul adalah kas pada modal, yang dimana kas sebesar 50 juta di debit dan modal sebesar 50 juta di kredit. Nah, untuk transaksi selanjutnya di sini tanggal 3 Januari 2023 dibayar sewa ruangan salon sebesar 30 juta untuk
sewa selama 1 tahun. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman akun apa saja yang muncul, yaitu beban sewa pada kas, yang dimana di debit sebesar 30 juta dan di kredit sebesar 30 juta juga. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 dibeli peralatan salon sebesar 10 juta. Nah, akun yang muncul itu peralatan pada kas, yang dimana peralatannya di debit sebesar 10 juta dan kasnya di kredit sebesar 10 juta juga. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi keempat, yaitu 12 Januari 2023 dibeli perlengkapan salon secara tunai sebesar 3 juta. Nah, akun yang muncul itu perlengkapan pada kas, yang dimana perlengkapannya pada debit sebesar 3 juta dan kasnya pada kredit sebesar 3 juta juga. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi kelima, yang dimana pada 15 Januari 2023 diterima pendapatan jasa sebesar 900.000. Nah, untuk pendapatan ini akun apa sih yang muncul? Nah, kita bisa lihat di sini yaitu kas pada pendapatan. Kenapa? Karena setiap pendapatan yaitu kasnya bertambah. Nah, kas itu sebesar 900.000 di debit dan pendapatan jasanya pada kredit sebesar 900.000 juga. Untuk transaksi selanjutnya yaitu 17 Januari diselesaikan jasa kepada seorang langganan, diterima pembayarannya sebesar 950.000. Nah, untuk akunnya sama seperti tadi, yaitu kas pada pendapatan, yang dimana kasnya sebesar 950.000 pada debit dan pendapatan jasanya pada kredit sebesar 950.000 juga. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu 28 Januari 2023 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 1.200.000. Nah, akun apa yang muncul? Kita lihat di sini yaitu akunnya itu beban gaji pada kas. Mengapa seperti itu? Karena membayar itu sama dengan pengeluaran, yang dimana kas itu berkurang itu dia posisinya di kredit. Nah, jadi beban gajinya itu di debit sebesar 1.200.000 dan kasnya itu di kredit sebesar 1.200.000. Dan untuk transaksi yang terakhir yaitu 29 Januari 2023 diterima pendapatan jasa sebesar 1.150.000. Akun yang muncul itu yaitu akun kas pada pendapatan jasa, yang dimana kasnya pada debit sebesar 1.150.000 dan pendapatan jasanya di kredit sebesar 1.150.000. Nah, dari sini totalnya itu dalam akuntansi itu harus balance, yang dimana kita total dari debit dan kredit ini. Debit itu khusus debit kita total yaitu 50 juta ditambah 30 juta ditambah 10 juta ditambah 3 juta ditambah 900 ditambah 950 ditambah 1.200.000 ditambah 1.150 menjadi totalnya 97.200.000 rupiah. Nah, untuk di kredit yaitu 50 juta ditambah 30 juta ditambah 10 juta ditambah 3 juta ditambah 900 ditambah 950 ditambah 1.200.000 ditambah 1.150 itu totalnya 97.200.000 rupiah. Nah, untuk total di debit dan kreditnya sama. Dari jurnal umum kita posting selanjutnya yaitu ke buku besar, yang dimana di situ pengelompokan akun. Yang pertama itu akun kas, nomor akunnya itu 111. Untuk tanggalnya itu kita lihat pada jurnal umum kas itu terjadi pada transaksi tanggal berapa saja. Nah, kas itu terjadi pada tanggal 1, ya posisinya itu dia di debit sebesar 50 juta, jadi di saldonya juga dia 50 juta. Yang kedua itu terjadi pada tanggal 3, yaitu posisinya dia ada di kredit sebesar 30 juta. Nah, di saldonya itu berapa? Setiap transaksi yang terjadi di kredit, jadi dia itu dikurang saldonya, yang tadinya jadi 50 juta dikurang 30 juta menjadi 20 juta. Dan yang untuk transaksi selanjutnya itu terjadi pada tanggal 10, kas itu posisinya di kredit sebesar 10 juta. Nah,
sama seperti tadi dikurangi, jadi 20 juta itu dikurangi 10 juta, jadi saldonya itu sekarang menjadi 10 juta. Nah, untuk transaksi yang ke-12 yaitu pada kredit juga sama, dia posisinya di kredit sebesar 3 juta. Jadi saldo T10 juta itu dikurangi 3 juta menjadi 7 juta. Untuk transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 15, yaitu dia posisinya ada di debit sebesar 900.000. Nah, jika ada transaksi di debit, ketemu debit, dia posisinya itu ditambah. Jadi 7 juta ditambah 900 yaitu 7.900.000. Untuk transaksi selanjutnya dia ada di tanggal 17, yaitu pada debit juga sebesar 950.000. Jadi 7.900 ditambah 950.000 menjadi 8.850.000. Nah, untuk transaksi selanjutnya itu terjadi pada tanggal 28, yaitu pada kas. Kasnya itu posisinya dia ada di kredit sebesar 1.200.000. Nah, untuk saldo tadi 8.850 dikurangi 1.200.000 menjadi 7.650.000. Untuk transaksi yang terakhir yaitu kas terjadi pada tanggal 29, dia posisinya ada di debit sebesar 1.150.000. Jadi 7.650 ditambah 1.150.000 menjadi 8.800.000. Nah, jadi untuk saldonya itu sebesar 8.800.000 untuk kas. Nah, untuk akun selanjutnya yaitu ada akun perlengkapan. Nomor akunnya itu ada 113. Perlengkapan ini terjadi hanya satu transaksi, yaitu di transaksi tanggal 12 perlengkapan. Refnya itu JU1 yang dimana jurnal umum 1. Nah, dia posisinya ada di debit sebesar 3 juta. Nah, saldonya juga ditulis di debit yaitu sebesar 3 juta. Untuk selanjutnya yaitu ada akun peralatan. Nomor akunnya 122. Kita lihat di jurnal umum dia hanya terjadi satu kali transaksi yaitu pada tanggal 10. Di keterangan kita tulis peralatan, refnya itu JU1 yang dimana jurnal umum, dia posisinya ada di debit sebesar 10 juta, saldonya juga di debit sebesar 10 juta. Untuk saldonya itu ya 10 juta. Untuk akun selanjutnya itu pendapatan jasa, yang dimana pendapatan jasa terjadi ada 3 transaksi. Yang pertama transaksi tanggal 15, dia adanya di kredit sebesar 900.000, saldonya juga di kredit sebesar 900.000. Terjadi yang kedua itu tanggal 17, pendapatan jasa pada kredit juga sama sebesar 950, tinggal ditambah saja kredit ketemu kredit ditambah menjadi 1.850.000. Itu dari mana? Dari 900 ditambah 950.000, jadi 1.850. Untuk yang ketiga itu pendapatan jasa terjadi pada tanggal 29. Dia sama di kredit sebesar 1.150.000. Nah, 1.850 ditambah 1.150.000 menjadi 3 juta. Jadi saldo pendapatan jasa itu sebesar 3 juta rupiah. Nah, untuk akun selanjutnya itu ada akun modal yang dimana nomornya 311. Modal ini terjadi hanya satu kali. Dia terjadi pada tanggal 1 Januari. Keterangannya itu modal, refnya itu JU1 jurnal umum 1, dia posisinya ada di kredit sebesar 50 juta. Nah, saldonya pun dia posisinya di kredit sebesar 50 juta. Untuk saldonya kita turunkan menjadi 50 juta. Akun selanjutnya yaitu akun beban sewa. Dia hanya terjadi satu kali, dia terjadi pada tanggal 3, keterangannya beban sewa, refnya juga sama jurnal umum 1, dia posisinya ada di debit sebesar 30 juta. Untuk posisi saldonya itu dia sama ada di debit karena terjadi satu kali, jadi saldonya 30 juta. Akun selanjutnya adalah beban gaji, yang dimana beban gaji terjadi pada tanggal 28 Januari. Keterangannya beban gaji, refnya sama JU1, dia posisinya ada di debit sebesar 1.200.000 dan dia di saldonya 1.200.000. Untuk selanjutnya yaitu diposting ke neraca saldo, yang dimana di sana ada nomor akun, ada nama akun, ada debit dan ada kredit. Nomor akun bisa ditulis kas yaitu 111. Tadi bisa dilihat di buku besar yaitu kas itu saldonya sebesar 8.800.000, dia di debit. Untuk yang kedua yaitu perlengkapan, dia saldonya ada 3 juta di debit juga. Untuk yang ketiga yaitu ada peralatan, saldonya ada 10 juta di debit juga. Untuk yang keempat itu ada modal, dia saldonya ada 50 juta posisinya di kredit. Untuk yang kelima yaitu pendapatan jasa, dia saldonya 3 juta di kredit juga. Yang ke-6 beban sewa yaitu sebesar 30 juta, dia ada di debit. Dan yang ke-7 itu ada beban gaji,
sebesar 1.200.000, saldonya ada di debit. Nah, untuk mengetahui apakah ini balance atau tidak, kita dijumlah dari debit khusus debit dan kredit khusus kredit. Untuk debit itu 8.800.000 ditambah 3 juta, ditambah 10 juta, ditambah 30 juta, ditambah 1.200.000, itu totalnya sebesar 53 juta. Dan untuk di kredit 50 juta ditambah 3 juta, yaitu 53 juta. Nah, untuk itu hasilnya sama, berarti di sini penghitungan kita hasil akhirnya yaitu balance.